Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai materi sejarahnya, sejarah peminatan, melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai, yaitu Perang Dunia II. Perang Dunia II di sini sudah akhir-akhir ya, periode akhir-akhir Perang Dunia II. Materinya itu berkaitan dengan tokoh-tokoh yang terlibat, terus kemudian perundingan pasca Perang Dunia II gitu. Kita lihat ya sekarang materinya. Nah, tokoh-tokoh dari Perang Dunia II atau yang terlibat dalam Perang Dunia II. Yang pertama namanya Isoroku Yamamoto, dari namanya pun kelihatan ya, dan wajahnya pun kelihatan bahwa beliau ini adalah dari Jepang. Isoroku Yamamoto dikenal karena menjadi dalang peristiwa Pearl Harbor. Ingat nggak ya yang penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika yang di mana? Yang di Pearl Harbor di Hawaii gitu. Ini adalah otaknya, ini adalah dalangnya gitu ya. Isoroku Yamamoto adalah naval terkemuka Marsekal Jenderal Jepang yang memperkenalkan beberapa perubahan radikal dalam angkatan laut Kekaisaran Jepang. Dia lahir tahun 1884, 4 April di Niigata, Jepang. Isoroku Yamamoto ini selesai lulus dari Akademi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang tahun 1904 dan juga terdaftar di Harvard University, di mana dia itu belajar 1919 sampai 1921. Dia kemudian meninggal pada tanggal 18 April 43 ketika pesawatnya itu jatuh dalam penyergapan oleh pesawat tempur Amerika gitu ya. Jadi dia meninggal karena kalah perangnya gitu ya di 43. Yang kedua adalah Erich von Manstein. Erich von Manstein itu adalah dia dianggap sebagai salah satu terbaik dari segi strategi militer sejarah Jerman, berarti dia Nazi gitu ya. Erich von Manstein itu mencapai pangkat Marsekal lapangan dalam Perang Dunia II, di mana dalam kepemimpinannya yang sukses, Angkatan bersenjata Jerman mencapai kemenangan dalam pertempuran Sevastopol, pertempuran Kursk, pertempuran Tanah Genting, Parekop ya, dan Kharkov. Setelah kekalahan Nazi Jerman, ia kemudian ditangkap oleh tentara Inggris pada tanggal 23 Agustus 1945. Setelah penyelesaian penahanannya tahun 1953, ia bergabung dengan pemerintah Jerman Barat sebagai penasihat militer. Sebagai peneliti sejarah, ia juga menulis sebuah buku Lorraine Seike, mengabarkan pengalamannya sendiri dan ide saat ia jalani selama tahun 30-an sampai 40-an gitu ya. Jadi membicarakan mengenai dia sendiri gitu ya, berarti ini disebut juga autobiografinya dia gitu ya. Omar Bradley ini luas dikenal karena sifat sopan santun. Omar ini adalah jenderal Amerika terkemuka di Perang Dunia II yang secara signifikan berkontribusi dalam landing Normandia serta dalam pertempuran Punch. Ia sejak kecil itu punya gairah besar dalam bisbol, buku, menembak. Dalam media Amerika arus utama, Omar Bradley itu telah ditandai sebagai pria yang tidak pernah menunjukkan kekuatan dan kemampuan otoriter berarti ya, pada petugas dan tentara yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Yaitu meninggal pada 8 April 1891 di New York City. Dwight Eisenhower ya, landasan penting dari Perang Dunia II. Jenderal Eisenhower itu menjadi komandan tertinggi pasukan sekutu di Eropa yang memainkan peran utama dalam membasuh Jerman Nazi. Setelah akhir Perang Dunia II, ia terpilih sebagai penasihat panglima tertinggi. Ia terpilih menjadi panglima tertinggi NATO dan kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-34. Setelah menjalani kehidupannya bermanfaat dan terhormat, bermartabat ya,
Angka menonjol dari perang dan politik, ia kemudian meninggal di 1969. Itu adalah sepak terjang atau karir dari Eisenhower ya, presiden ke-34. Yang selanjutnya adalah Alfred Jodl ya. Jodl itu diangkat menjadi mayor di bagian operasional Oberkommando des Heeres. Pada waktu itu ia berada di bawah komando Ludwig. Pada awal perang, Jodl menjabat sebagai artillery commander di divisi 44. Setelah itu dia menjabat sebagai chef des atau kepala staf operasi. Pada saat akhir Perang Dunia II, Jodl itu menandatangani surat penyerahan tanpa syarat 45 karena ya di Reims dan mengakhiri Perang Dunia II di Eropa. Berarti ini pasukan Nazi ya. Douglas MacArthur ini adalah pejuang terkenal dan memainkan peran yang mencolok dalam perang Pasifik, dalam Perang Dunia II ya. Perang Pasifik berarti berkaitan dengan Jepang gitu. Dalam Perang Dunia II, ia selanjutnya mencapai klimaks di Hiroshima Nagasaki. Dia adalah dalang dari pemboman Hiroshima Nagasaki, sehingga menarik Jepang untuk menyerang. Untuk pelayanan yang luar biasa dalam kampanye Filipina, Jenderal MacArthur itu dianugerahi medali kehormatan. Selain melayani sebagai pengawas dari Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, ia juga menjabat sebagai penasihat militer pada pemerintahan persemakmuran Filipina. Terus ada Erwin Rommel, dia dihormati oleh pasukan sendiri dan pasukan lawan bahkan ya, karena menjadi petugas murah hati. Erwin Rommel ini adalah marsekal lapangan Jerman selama Perang Dunia II yang memimpin pasukan Jerman melawan Sekutu selama invasi Normandia. Dihitung di antara salah satu komandan paling berpengalaman di gurun perang, makanya dia disebut sebagai atau punya julukan yaitu Desert Fox. Sepanjang perlayanan, ia tidak pernah dituduh melakukan kejahatan perang. Dan lebih jauh lagi, ia menentang untuk membunuh tentara atau warga sipil yang ditangkap. Nih, adalah dalam dari ini ya, Dunia II, Adolf Hitler, seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi. Dalam diskusi pribadi tahun 1939, beliau menyatakan bahwa Britania sebagai musuh utama yang perlu dikalahkan dan pemusnahan Polandia adalah prasyarat yang diperlakukan demi mencapai tujuan tersebut. Makanya awal mula Perang Dunia II dia menguasai Polandia. Sisi timur akan diamankan dan daratan dimasukkan ke dalam Lebensraum Jerman. Lebensraum semboyannya dia gitu ya, di bawah naungannya Jerman. Dalam sebuah pidato di Wilhelmshaven pada acara peluncuran kapal perang Tirpitz tanggal 1 April, ia mengancam akan membatalkan perjanjian laut Inggris-Jerman jika Britania terus menjamin kemerdekaan Polandia, yang ia pandang sebagai kebijakan pengutungan. Lain Jerman, lain juga di Italia ya, ada Benito Mussolini, seorang diktator Italia yang menganut fasis. Ia adalah diktator Italia di periode 1992 sampai 43. Ia dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia tahun 43 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, dia kemudian diisolasi. 2 tahun kemudian dia dieksekusi di Como, Italia Utara. Mussolini ini mengakhiri sebuah dekade seperti di Jerman yang dilakukan oleh diktator Hitler oleh Nazinya. Itu tadi Italia. Jerman udah seorang di Jepang yaitu Hirohito ya. Dia lahir di Puri Aoyama, Tokyo, Jepang 1901. Ia meninggal 1989 di umur 87 tahun. Dia adalah kaisar Jepang ke-124. Dalam sejarah Jepang, ia adalah kaisar terlama yang memerintah. Karena kalau kamu bisa lihat di situ 1926 sampai 89. Ya, dan merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia II dan pembangunan kembali Jepang. Menjelang akhir perang di 45, Jepang mulai sudah praktik kalah perang pastinya ya. Angkatan lautnya bisa dikatakan hampir habis, angkatan daratnya kewalahan. Lambannya penanganan masalah ini ditambah dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia II akhirnya dimenangkan oleh pihak sekutu tahun 45. Sesuai perang, kedua belah pihak melaksanakan beberapa perjanjiannya.
Nah, ada perjanjian Potsdam antara Sekutu dengan Jerman. Pertemuan antara Sekutu dan Jerman di Potsdam telah menghasilkan keputusan beberapa. Jerman itu kemudian dibagi jadi 4 daerah, ada Jerman Barat, Jerman yang dibagi untuk Amerika, Inggris, Prancis, sedangkan Jerman Timur itu Rusia. Kota Berlin pun dibagi jadi 2, Berlin Barat oleh Amerika, Inggris, Prancis, Timur itu dikuasai Rusia. Danzig dikembalikan kepada Polandia. Penjahat perang harus dihukum, yang sebelumnya itu dikuasai oleh Jerman tadi ya, Danzig ya. Penjahat perang harus dihukum. Jerman harus membayar ganti rugi kerugian perang. Itu untuk antara Jerman dengan Sekutu ya. Sedangkan kalau perjanjian Paris, perdamaian Paris ya, antara Sekutu dengan Italia. Pertemuan antara Sekutu dan Italia di Paris telah menghasilkan keputusan perdamaian Paris ya, namanya berikut ini ya. Salah satunya itu adalah semua jajahan Italia di Afrika Utara diambil Inggris. Daerah Italia kemudian berkecil. Italia harus membayar kerugian perang. Abyssinia dan Albania dimerdekakan kembali. Trieste menjadi negara merdeka di bawah PBB. Kalau yang Jepang ya, di kapal Missouri 2 September 45, pertemuan antara Sekutu Amerika dan Jepang di kapal Missouri Teluk Tokyo. Hasil keputusan yang dicapai adalah pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu. Nih ya, dampak dari bidang politik. Bagi Amerika, di Uni Soviet muncul sebagai kekuatan raksasa baru di dunia, gitu ya. Terjadi perebutan pengaruh antara Amerika dan Uni Soviet hingga muncul blok Barat, blok Timur, ya, dengan ada NATO blok Barat, Pakta Warsawa blok Timur, seperti itu. Tumbangnya beberapa imperialis di Asia dan Pasifik, termasuk Jerman tumbang, gitu kan. Munculnya negara-negara baru dekolonialisasi ya, atau negara-negara yang bebas penjajahan, negara merdeka gitu ya. Terbentuknya Organisasi Perdamaian Dunia (PBB). Kalau di bidang ekonomi adalah sektor-sektor ekonomi dunia mengalami kerusakan. Sarana dan prasarana kehidupan seperti gedung, jembatan, jalan raya hancur pastinya. Amerika menjadi negara penyumbang kreditur dunia. Di sosial, bidang dunia 2 menelan korban jutaan jiwa karena kemiskinan, kelaparan, wabah, penyakit di mana-mana. Iptex ya berkembang pesat seiring dengan upaya pertahanan diri. Tuh, ini untuk minggu depan. Minggu ini kita bahas mengenai tokoh-tokoh dan beberapa perjanjian serta dampak di berbagai bidang. Setelah Anda tinggal dicatat materi-materi yang tadi. Ya, kumpulkan sesuai jam mata pelajaran kalian. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.